boleh penampilan sederhana, tapi kita harus melahirkan
menjadi orang yang pemalas, yang tidak melahirkan apapun. Kita hanya menampilkan kesengajaan kita, seakan-akan itu sudah selesai, tanpa amal, tanpa yang lain. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, itu contoh bangsa Cina. Kalau kita lihat peradaban di India, kita melihat Taj Mahal, seni, taman. Nah itu orang India, seni, taman, irigasi, itu orang India, tekstil. Malah sampai sekarang kalau kita ke Jakarta, mau pasar baru, mau kemana, itu rata-rata untuk tekstil orang India. Sehingga mereka, itulah budaya mereka, peradaban mereka. Selanjutnya bangsa Mesir. Bangsa Mesir juga sama. Bangsa Mesir yang kita ingat ada satu yang dia wariskan mereka, yaitu penguasa yang diktator. Itu Fir'aun. Jadi kalau ada penguasa di dunia ini pasti rujukannya Fir'aun. Kalau ada orang kaya yang pelit, yang mementingkan diri sendirinya kaum, itulah orang bangsa Mesir. Warisan yang tinggal kepada kita, walaupun itu negatif, tetapi masih banyak orang yang mengikuti yang seperti itu. Mau jadi penguasa jadi Fir'aun, mau jadi orang kaya jadi Qarun. Dan juga bangsa Persia. Bangsa Persia hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, yang sekarang sedang berperang melawan Israel. Kita melihat bagaimana orang Iran bisa memiliki teknologi seperti itu. Ternyata mereka sudah punya pengalaman peradaban yang luar biasa. Itulah mereka sudah berjuang sejak lama dengan teknologinya, sehingga mereka tidak ragu dengan diri mereka, dengan kepercayaan mereka, dan agama mereka adalah Islam. Mereka adalah Muslim dengan aliran Syiah Syariah. Jadi kalau yang hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, apa yang diwariskan oleh orang Persia kepada kita, yaitu pos. Ya, pos. Sekarang kita punya kantor pos. Itu berawal dari orang Persia. Di kantor pos awalnya di mana-mana ada, misalnya itu awalnya dari orang Persia, sehingga sekarang menjadi mendunia. Itulah peradaban orang Persia. Yang lainnya juga hadirin sekalian jemaah yang berbahagia. Kalau kita lihat politik dan kemiliteran, ya, mereka bisa memasarkan, memberikan peluang bahwa presiden adalah panglima perang, raja adalah panglima perang. Itu adalah budaya Persia. Jadi kalau seperti sekarang ini disambung dengan Syiahnya. Di Syiah itu apakah pengaruh budaya Persia yang lebih dominan atau karena agama? Jadi karena itu hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, inilah hal bagaimana yang kita lihat pengalaman kebangsaan atau peradaban di peradaban besar. Cina, India, Mesir, Persia, itu adalah peradaban masa lalu yang menggiring kita kepada pencapaian-pencapaian di dunia modern. Jadi karena itu mereka sudah meletakkan landasan. Kalau kita lihat sekarang hadirin sekalian jemaah yang berbahagia melalui media sosial, itu negeri-negeri seperti di Cina, di India, Pakistan, di Iran, itu mereka memelihara negerinya luar biasa. Air masih jernih, pohon-pohon masih mereka jaga, kebersihan masih mereka jaga. Tetapi kita sebagai bangsa, jangankan melahirkan peradaban yang lebih dari orang lain, diri kita pun belum bisa kita urus. Apa yang belum bisa urus? Sampah. Sampah kan sederhana saja, tapi itu pun belum menjadi hal yang penting bagi kita. Halaman rumah kita harus bersih, tidak menjadi sesuatu yang belum penting bagi kita. Padahal agama kita menyatakan kebersihan adalah bagian dari iman, tetapi itu tidak mempengaruhi diri kita. Dari bacaan saya hadirin sekalian jemaah, apabila kehidupan sebuah bangsa tidak dilandaskan kepada hal yang ideologi, hal yang bersifat penentang, maka bangsa itu tidak akan pernah maju. Kekurangan bangsa kita adalah kita menyatakan ada 3 hal di dunia ini. Kalau orang Perancis, mereka hidup karena kebersamaan. Orang Eropa, mereka hidup karena bersamaan. Orang Amerika, mereka hidup karena kesendirian. Maka kita hidup karena kegotong royongan. Inilah yang penting, nilai penting bagi bangsa kita, yaitu nilai gotong royongan. Kenapa itu besar? Karena setiap penguasa yang mau kerja,
selalu menerapkan kebijakan yang berbeda. Rezim ini kebijakan. Rezim berikutnya tidak melanjutkan. Akhirnya kita ini muter-muter di situ saja. Dikarenakan kita yang sudah jemaah yang berbahagia, mari sama-sama yang bisa kita urus sendiri kita urus. Jangan sampai sampah di depan rumah kita pun harus orang lain yang urus. Kebersihan di lingkungan kita pun harus orang lain yang urus. Kalau seperti ini, kapan kita bisa maju? Sedangkan orang lain sudah bergerak kepada kemajuan, kita hal yang kecil pun belum bisa kita urus. Hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi karena itu, mari sama-sama kita melihat kembali posisi kita sebagai hamba Allah. Inna Allah kata kesehatan kesehatan karena arba'atun kata ma'arbatun jawab dari bisnis Bani Adam. Sehingga akhir ada 4 permata pada diri anak Adam yang dapat dibilang dengan 4 hal yang lain. Pertama, akal. Kedua, agama. Ketiga, rasa malu. Keempat, amal soleh. Kemarahan dapat menghilangkan akal. Makanya kalau kita marah, jangankan akal, rumah akal kita pun hilang. Bro, baik hati akal menyebut. Kalau kita sudah marah sama orang, bukan akal kita saja hilang. Tempat akal itu bernama dunia. Kapan kita menyesal? Sudah marah sama orang. Tapi omongan kita yang sudah lepas dari itu bukan lagi milik kita. Itu sudah milik orang lain. Karenanya disebut pemenang adalah orang yang dapat menahan amarah. Yang kedua, hadirin sekalian yang berbahagia, dengki itu dapat menghilangkan agama. Dia orang yang sudah dengki kepada orang, agamanya hilang. Jadi kalau kita dalam hati kita ini masih ada dengki dalam hati kita, maka seakan-akan oleh para ahli sufi menyatakan rugi kita beragama. Kenapa? Karena agama itu melahirkan sikap, tetapi malah kita mendorong untuk membencikan, mendorong untuk tidak baik. Misalkan kan kalau seperti agama tidak memberikan arah kehidupan bagi kita. Ini hadirin sekalian jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, tamak menghilangkan rasa malu. Menghilangkan rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, kira-kira hidup kita itu hadirin sekalian jemaah yang berbahagia akan bahagia atau tidak? Ya, akan bahagia atau tidak? Yang bukan hak kita, malu kita hilang, kita ambil. Ya, yang bukan hak kita, saya tidak senang, tetapi bangga mempertontonkan diri. Mobil di Jakarta punya orang, dia tidak merasa nyaman kalau mobilnya satu. Dia harus lebih mobil, karena dipakai pun tidak. Tapi karena rasa malu tidak ada. Dia kan merasa seakan-akan itu sebuah kebanggaan. Jadi dia bergaya, memberi gaya. Ini yang sudah saya sampaikan kepada saudara sekalian. Hiduplah dengan apa adanya. Karena gaya itu akan menghilang dari kita. Tidak lama kita bisa bergaya. Mudah kita, umur kita berapa lama bertahan. Mudah kita itu gagal kita berapa lama bertahan. Kalau saudaraku, sahabatku yang masih umur 30, tanyalah kepada kakak kita yang sudah berumur 30-70. Oke? Di saat umur saya 30, apa yang penting? Pasti akan menyatakan ibadah, cukup ibadah. Berusahalah kamu mencari hikmah kehidupanmu. Jangan nanti waktu umur 70 kamu tidak punya apa-apa. Waktu umur 70 kamu sudah ibadah. Sekarang umur 30 tahun buat berusaha, berusaha. Nanti kamu umur 70 seperti kakek, tinggal menyempurnakan. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia. Itulah yang terakhir. Menggibah atau mengumpat
Menggunjing itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Daging kerbau saja kalau kita tidak masak, tidak mau kita makan. Apalagi daging saudara kita yang berjalan di depan kita, masa mau kita makan? Hadirin sekalian yang berbahagia, ini menyebabkan apa? Kalau kita saling menggunjing, itu mengakibatkan kita tidak akan tenang. Enggak ada orang yang pas di dalam pikiran kita. Enggak ada orang yang betul di depan kita. Enggak ada orang yang lurus dalam pikiran kita. Apa akibatnya? Kita itu menjadi orang yang tidak pernah benar. Kita itu menjadi orang yang tidak pernah lurus. Kenapa? Karena cara pandang kita dan orang tidak pernah benar. Kalau ini terjadi hadirin sekalian yang berbahagia, maka dalam kehidupan masyarakat kita tidak akan menggapai kebahagiaan. Tidak akan menggapai kebahagiaan. Ikrimah bin Allah menyatakan, "Laisa ahadun minna yafrahu bi'izan, walakin ya'alu farah syukran wal khadana sabra." Ikrimah berkata, siapapun pasti mengalami bahagia dan sedih, tetapi jadikanlah bahagia sebagai bentuk syukur dan sedih sebagai bentuk sabar. Orang kalau mendapat kebahagiaan dengan harta yang Allah berikan, dia bersyukur. Syukur kita mendapat harta, berarti kita menunaikan hak harta kita. Apa hak harta kita? Pertama, zakat. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu bisa kepada teman, kepada keluarga, kepada yang membutuhkan. Dan jangan sampai seakan-akan harta yang kita dapat itu karena usaha kita. Itu karena usaha kita. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita ukur usaha kita, berapa harta yang kita carikan? Maka hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, apa yang kita dapat dalam posisi kita masing-masing sekarang itu adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka apabila ada orang yang tidak memiliki sifat syukur, insya Allah musibah akan datang, dia akan bersyukur. Di sebelum kita bersyukur, maka banyaklah kita bersyukur. Yang kedua, sedih itu sebagai bentuk sabar. Pada suatu ketika saya ketemu dengan ulama besar negeri kita, beliau lagi sakit. Saya tanya kepada beliau, kenapa kakek dalam sakit seperti ini kok bisa sabar? Begini kata beliau, kalau dalam hadis, kalau kita sakit itu bagian dari pengampunan dosa. Mana tahu saya dulu berdosa, Allah memberikan jalan pengampunan kepada saya melalui sakit. Jadi kena itu saya biasa saja. Jadi jangan sampai hadirin jemaah yang berbahagia, sedikit kita sakit itu sudah salah Allah, sudah salah. Kita sudah berprasangka buruk kepada Allah. Ini jangan sampai terjadi, karena itu hadirin jemaah yang berbahagia. Kesederhanaan dalam penampilan kita, ketawaduan kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, itu bagian penting dari kehidupan kita untuk menggapai sukses di masa depan. Pasti semua kita menginginkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa husnuhum ala ni'amihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تزغ قلوبنا